Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Kamis 18 April 2024 bersama saya Rizky Cunadosadi. Dan saya Nagmah Majid. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Selain itu saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Polisi bongkar makam korban pembunuhan Casis TNI di Sawah Lunto. 245 CJH asal Kabupaten Padang Pariaman menjalani tes kesehatan dan kebugaran. Saudara, mengawali informasi Sumatera Barat hari ini, makam Casis TNI AL Pemuda Nias yang dibunuh oleh oknum anggota TNI AL yang jasadnya dibuang di daerah Talawi Sawah Lunto, Sumatera Barat, dilakukan ekshumasi atau pembongkaran oleh polisi di TPU Cemara Lubang Panjang pada Rabu 17 April 2024. Ekshumasi ini berlangsung selama 4 jam lebih. Beginilah detik-detik ekshumasi atau pembongkaran makam Casis TNI AL yang bernama Iwan Sutrisman, umur 21 tahun di TPU Cemara Lubang Panjang, Kota Sawah Lunto. Diketahui Iwan Sutrisman adalah korban pembunuhan yang dilakukan Serda Ardan dan rekannya. Iwan dibunuh lantaran Serda Ardan tidak bisa meloloskan Iwan menjadi anggota TNI AL, padahal Ardan telah menerima uang ratusan juta rupiah dari keluarga Iwan. Sementara itu, pengakuan dari pihak keluarga Iwan, kasus pembunuhan ini terungkap karena pihak keluarga curiga kepada korban ketika dihubungi melalui telepon genggam milik korban tidak aktif lagi. Selanjutnya diketahui korban sudah meninggal dunia dan jasadnya ditemukan oleh warga di daerah Talawi Sawah Lunto karena mayat tersebut tidak ada identitas. Warga dan Polres Sawah Lunto memakamkan jasad tersebut di TPU Cemara Lubang Panjang, Sawah Lunto. Sebelum dilakukan pembongkaran makam korban, pihak keluarga melakukan doa bersama di atas makam korban, diiringi isak tangis dan suasana haru. Peristiwa kejadian ini kami sebagai warga masyarakat Nias prihatin, dan tentu karena ini sudah dilakukan suatu tahap laporan dan itu sudah ditanggapi baik institusi TNI AL dan juga yang pelakunya ada dari warga sipil dan itu sudah diproses. Sebagai tuntutan dari keluarga korban atas nama meninggalnya anak kita, anak kesayang kita, Iwan Sutrisman Telambanua yang melakukan pembunuhan ini, kami sebagai keluarga menuntut satu, biar dihukum secara berat-beratnya setimpal perbuatan yang dilakukan oleh oknum dan atas kejahatannya itu. Ekshumasi atau pembongkaran makam ini dilakukan oleh tim gabungan Dokes Mabes Polri dan DVI dan Dokes Polda Sumatera Barat serta Polres Sawah Lunto untuk pengambilan tulang atau gigi yang akan dibawa di laboratorium DVI Mabes Polri untuk pencocokan DNA Iwan dengan pihak keluarganya. Telah melaksanakan kegiatan ekshumasio, jadi bongkar jenazah yang diduga adalah korban Iwan, dan kami tim dari Pusdokes, dari Dokter Pusdokes, kemudian dari Bidokes, kemudian dibantu dari Polres, Pak Kapolres dan Bapak Wali Kota, dan selesai hari ini dan yang bertujuan untuk identifikasi dan itu sudah kami ambil untuk tulang dari bongkar jenazah. Sekarang jasad korban tersebut sudah diserahkan ke keluarganya dan dibawa ke kampung halaman di daerah Nias, Sumatera Utara. Dari Sawah Lunto, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Akibat hujan deras yang terjadi beberapa bulan terakhir menyebabkan jalan penghubung antara Kabupaten Solok dan Solok Selatan rusak. Hal itu pun membuat jalan di Kenagarian Air Dingin dipenuhi batu dan pasir yang terbawa aliran air hujan. Jalan penghubung antar kabupaten di Kabupaten Solok rusak parah, tepatnya di Kenagarian Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti. Hal ini karena tingginya curah hujan di beberapa bulan terakhir dan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintasi jalur tersebut. Kondisi ini menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat antar kabupaten, yakni Solok dan Solok Selatan.
Salah seorang masyarakat Jalali mengatakan salah satu penyebabnya adalah adanya tambang galian C yang berada di sepanjang Jalan Kenagarian Air Dingin dan kondisi ini telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Untuk saat ini kondisi jalan di Kenagarian Air Dingin dipenuhi batu dan pasir tambang galian C yang terbawa aliran air hujan. Kondisi jalan yang rusak membuat arus kendaraan macet karena hanya bisa menggunakan jalan secara bergantian. Yang mana selama ini sudah menjadi keresahan oleh masyarakat sebagai pengguna jalan karena kondisinya yang sudah rusak parah dan membahayakan. Intensitas hujan yang cukup tinggi menyebabkan beberapa ruas jalan banyak terjadi longsor. Tapi longsor yang terjadi di lintas jalan nasional tersebut merupakan longsor yang berasal dari aktivitas tambang galian C yang berada di sepanjang pinggir jalan, di mana pemerintah dan aparat penegak hukum selama ini tidak pernah menindak tegas para pelaku tambang galian C tersebut, sehingga ketika hujan turun itu mudah terbawa material berupa batu dan pasir sehingga memenuhi badan jalan. Sementara itu Jalali berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak melalui dinas terkait dan meminta aparat penegak hukum agar menindak tegas tambang-tambang yang berada di sepanjang jalan di Kenagarian Air Dingin. Mengingat jalan tersebut merupakan jalan utama bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat Solok Selatan yang akan menuju ke ibu kota maupun kota Padang. Yunantri Handani, TVRI Sumatera Barat. Bupati Kabupaten Padang Pariaman Suhatri Bur mendesak Pemprov Sumatera Barat untuk secepatnya melakukan perbaikan jalan ambles penghubung Sungai Limau dengan Kecamatan Sungai Geringging. Jalan provinsi tersebut kondisinya sangat memprihatinkan dan saat ini masih dilakukan sistem buka tutup pada kendaraan tertentu. Pasca amblas pada Maret 2024 lalu, hingga kini jalan milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menghubungkan Sungai Limau dengan Kecamatan Sungai Geringging, tepatnya di Korong Padang Olo Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman masih belum diperbaiki. Kondisi jalan masih rusak dan semakin memprihatinkan. Meski jalan ini rusak, namun kendaraan roda 4 dan roda 2 masih melewati jalur ini dengan sistem buka tutup. Jalan ambles bersamaan dengan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Jumat 8 Maret 2024 lalu. Separuh badan jalan provinsi ini ambles masuk ke jurang yang cukup dalam di samping jalan tersebut. Akibatnya jalur transportasi di kawasan menjadi terganggu. Untuk pengaturan arus lalu lintas dilakukan oleh warga setempat secara swadaya untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Sebelumnya pihak pemerintah kabupaten sudah melaporkan langsung kondisi jalan itu, namun hingga kini belum diperbaiki. Jalan dari Sungai Limau ke Lubuk Basung itu jalan provinsi, kewenangannya penuh provinsi. Tapi kita di kabupaten itu nggak henti-hentinya mensuarakan ke provinsi, baik secara lisan maupun secara tulisan, baik ke gubernurnya maupun ke jajaran PUPR-nya. Dan ini sudah kita lakukan. Sementara satu sisi jalan itu adalah jalan utama. Jalan utama. Memang ada satu lagi jalan yang lewat dari Kemumun ke Batu Gadang, lanjut. Tapi orang tahunya dari Sungai Limau ke Sungai Geringging ke Batu Basah terus ke Lubuk Basung. Lalu itu kita jujur saja, kita di Kabupaten Padang Pariaman makanya tahun ini jalan Kemumun ke Batu Gadang itu kita perbaiki, kita tingkatkan kualitasnya. Nah, semoga itu bisa dijadikan jalan alternatif selain dari jalan Sungai Limau lewat Padang Karambie. Suhatri Bur juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak mempunyai kewenangan untuk memperbaiki jalan tersebut, di samping anggarannya yang cukup besar. Namun untuk jalan alternatif, pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah menyiapkan dan akan diperbaiki dalam waktu dekat agar pengendara bisa melewati jalur tersebut untuk sementara waktu. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menjelang pemberangkatan ke Tanah Suci, sebanyak 245 calon jemaah haji asal Kabupaten Padang Pariaman menjalani tes kesehatan dan kebugaran di Masjid Raya setempat. Pemeriksaan kesehatan dan kebugaran ini penting dilakukan untuk memastikan calon jemaah haji siap saat diberangkatkan.
Sebanyak 245 calon jamaah haji asal Kabupaten Padang Pariaman ini menjalani tes kesehatan dan kebugaran di Masjid Raya Padang Pariaman. Satu persatu calon jamaah haji diperiksa kesehatan dan kebugarannya. Tes kebugaran para jamaah diminta melakukan perjalanan berkeliling masjid untuk melihat kondisi fisik para jamaah yang nantinya selama menjalankan rukun haji seperti tawaf bisa dilakukan dengan lancar. Kadis Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Asfinuddin mengatakan pemeriksaan kesehatan dan tes kebugaran calon jamaah haji penting dilakukan agar seluruh jamaah bisa diberangkatkan nantinya. Sesuai jadwal, 245 calon jamaah haji asal Kabupaten Padang Pariaman ini akan diberangkatkan pada tanggal 24 Mei 2024 mendatang dan tergabung dalam kloter 11 bersama jamaah dari Kota Pariaman. Sebelum diberangkatkan, para jamaah diminta untuk selalu menjaga kesehatan agar saat pemberangkatan nanti seluruh jamaah tidak ada yang sakit. Sebelum dia melakukan tes kebugaran, ini periksa dulu tekanan darah dan lain-lain kan. Kemudian dia disuruh jalan sebanyak 1,6 km. Habis dari perjalanan 1,6, kemudian nanti ada skor. Nah, dari skor itu bisa tahu kita apakah dia bugar, apakah dia sangat bugar, cukup atau kurang. Sejauh ini bagaimana hasilnya, Pak? Nah, hasilnya kalau dia nanti kita butuh cukup waktu juga untuk menghitung skor tadi. Jadi kalau kita perkirakan lebih banyak ke arah yang bugar, cukup dan kurang gitu kan. Asfinuddin juga menyampaikan selain melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes kebugaran, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 calon jamaah haji juga akan menjalani suntik vaksin COVID-19 dan vaksinasi meningitis. Hal ini merupakan syarat wajib bagi calon jamaah haji sebelum diberangkatkan, termasuk nantinya juga mengikuti sejumlah rangkaian manasik haji. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, jumlah kuota haji Sumatera Barat pada tahun ini adalah 4.806 jamaah. Kuota ini bertambah sebanyak 193 jamaah dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah 4.613 jamaah. Kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah tahun ini adalah 221.000 jemaah. Kemudian Indonesia juga mendapatkan kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah. Kuota haji tambahan ini terdiri dari 10.000 kuota bagi jemaah haji reguler, sementara 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci tahun ini berjumlah 241.000 orang, yang terdiri dari 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Penambahan kuota haji Indonesia ini juga berdampak terhadap bertambahnya jumlah kuota haji Sumatera Barat dari 4.613 jemaah pada musim haji tahun lalu menjadi 4.806 jemaah haji pada tahun ini. Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Ramzah Usman menyebutkan penambahan kuota jemaah haji Sumbar tahun ini juga berdampak dengan bertambahnya jumlah kloter jemaah haji Sumbar yang sebelumnya 12 kloter menjadi 13 kloter. Sementara jemaah haji Bengkulu yang berangkat melalui embarkasi Haji Padang tahun ini berjumlah 4 kloter, sehingga total jemaah haji embarkasi Haji Padang yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini berjumlah 17 kloter. Dengan kloter pertama rencanakan akan masuk asrama haji pada tanggal 11 Mei dan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 12 Mei 2024. Nur Kalbi, Afriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah mulai melakukan berbagai persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini mengenai persiapan haji 1445 Hijriah, kita telah terhubung dengan Kepala Bidang Penyelenggara Haji Umroh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ramzah Usman. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Ya, baik Pak Ramzah, bisa dijelaskan kepada kita semua terkait dengan informasi haji terbaru 1445 Hijriah, baik itu terkait dengan persiapan di tahapan haji saat ini. Silakan Pak. Terima kasih. Ini betul apa yang disampaikan oleh dari TVRI tadi, bahwa biasanya itu jemaah haji kita di Sumatera Barat cuma 4.613 orang. Nah, kemudian dapat kuota tambahan kemarin 193 orang dari 20.000 nasional, maka jumlahnya sekarang adalah 4.806. Nah, jumlah ini masih ada juga nanti perkembangannya, dan kita tunggu nanti insya Allah
karena masih ada 137 orang jamaah kita yang telah melunasi jemaah cadangan. Alhamdulillah sekarang ini dengan partisipasi dari jemaah ini, dengan bagaimana tindakan-tindakan dari teman-teman kita petugas-petugas haji sampai ke kantor KUA, sampai kasih haji dan Kakan Kemenak, binaan dari Bapak Kakanwil nama Provinsi Sumatera Barat. Pelunasan kita ini sekarang sudah mencapai 103,2%. Jadi sudah melebihi dari target yang melunasi. Nah, ini menunjukkan alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bekerja di daerah-daerah. Pelunasan kita sudah banyak peningkatannya, sehingga 137 orang itu menjadi cadangan. Dan kita berdoa saja mudah-mudahan sukses pelayanan kita, dan kita bertekad tahun ini tahun pelayanan yang lebih baik lagi. Dan kepada jamaah kita himbau, memang kita betul-betul menikmati nanti diedukasi dengan adanya manasik-manasik di kabupaten kota, manasik di kecamatan. Mudah-mudahan ini dapat memperkuat secara syariah, secara fikihnya kita dapat ilmu manasik haji, secara spiritual semangat juga mendapatkan bagaimana kita betul-betul semangat untuk haji ini, betul-betul kita berniat maksimal supaya mendapatkan haji yang mabrur, dan kemudian kepada jemaah-jemaah kita himbau, apabila kita sudah berangkat nanti, terpilih kita orang-orang yang menjadi Duyufur Rahman, sempat tanggal 9 Zulhijjah itu kita wukuf di Arafah. Nah, ini wajib ini merasakan pati bahwa hadirnya wukuf di Arafah itu dengan astagfirullah, dengan niat menghapuskan dosa-dosa selama ini. Mudah-mudahan itu betul-betul yakin bahwa dosa kita sudah dihapus dan tidak akan mengulangi lagi. Jadi dengan biaya yang demikian rupa, dengan banyak tantangan-tantangan, karena ada banyak itu waiting list yang ada di negara kita, menunggu. Sekarang kita sudah sempat dipanggil, wajib kita mempercayai, meyakini bahwa dosanya sudah terhapus di hukum. Baik, Pak Ramza. Kemudian tata perjalanan macam perjalanan itu kita mati dengan selalu dengan menyempurnakan haji. Insya Allah dengan keikhlasan, mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya. Amin. Semoga semua jamaah yang berangkat nantinya mendapatkan haji yang mabrur, begitu ya Pak Ramza ya. Dan kemudian jika kita lihat dari sisi PPIH-nya sendiri Pak Ramza, di mana memang dari informasi Kemenak Pusat, di mana nantinya pemerintah Arab Saudi ini akan memperlakukan digitalisasi untuk setiap tahapan di haji nanti. Nah, itu seperti apa persiapan dari kita sendiri Pak? Kemudian urusan pemvisaan, pelayanan sudah digitalisasi, sedang diupload itu masing-masing, dan pesawat Arab Saudi itu sudah clear, sehingga Garuda sekarang ini kita mendengar ini yang berkembang di Garuda ini tetap mengusahakan sesuai penerbang itu yang biasa, yang contohnya jalur gelombang 1, mudah-mudahan nanti di Madinah landing, mudah-mudahan nanti berangkatnya dari Jeddah. Ini sedang diusahakan. Oke, baik. Berarti semua persiapan ini sudah dipersiapkan ya Pak ya? Mudah-mudahan nanti terbangnya, take off-nya setelah Arba'in setelah melaksanakan ibadah di Madinah, dari Madinah yang terbang pulang ke Indonesia. Ini harapan kita kepada Garuda. Baik, terima kasih Pak Ramza untuk informasinya terkait dengan informasi haji terbaru, dan kita harapkan kemudian nantinya para calon jamaah haji ini dapat diberangkatkan dengan aman dan lancar serta mendapatkan haji yang mabrur. Terima kasih Pak Ramza sekali lagi. Amin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat. Hari ini sejeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Waspada penipuan masuk Polri, informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, lo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi ya? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar Asia. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali di Sumatera Barat hari ini. Saudara, pemilihan kepala daerah atau pilkada wali kota, wakil wali kota, dan gubernur wakil gubernur akan digelar pada hari Rabu 27 November 2024. KPU Kota Padang sudah mengeluarkan sejumlah keputusan, diantaranya menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pilkada, serta penetapan jumlah syarat dukungan minimal untuk bakal pasangan calon perseorangan.
Proses penyelesaian sengketa tahapan pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung beririsan dengan tahapan tersebut. KPU seluruh daerah juga sedang mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pilkada 2024. KPU Kota Padang sudah mengeluarkan sejumlah keputusan, diantaranya penetapan hari dan tanggal Pilkada yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilkada dan penetapan jumlah syarat dukungan minimal untuk bakal pasangan calon perseorangan untuk bisa mendaftar sebagai peserta Pilkada Kota Padang. Nantinya seluruh bakal calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan minimal 49.964 dukungan yang tersebar minimal di 6 kecamatan Kota Padang. 3 keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU Padang ini secara bertahap akan disosialisasikan kepada masyarakat Kota Padang. Jika pada Pilkada tahun 2018 warga Kota Padang hanya mendapatkan 1 surat suara, Pilkada tahun ini warga Kota Padang akan menerima 2 jenis surat suara, yakni surat suara pemilihan wali kota, wakil wali kota, dan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Delima Febria, Juni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini sudah memasuki tahapan persiapan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan pilkada Kota Padang, kita telah terhubung dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Bapak Riki Eka Putra. Assalamualaikum, selamat sore Pak Riki. Selamat sore, Bung Nando. Apa kabar Pak Riki? Selalu sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Baik, Pak Riki, mengenai izin, maaf lahir batin. Kembali kami sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Pak Riki. Bapak Riki bisa langsung dijelaskan Pak mengenai persiapan dan juga kondisi terkini dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terhadap pilkada nantinya Pak. Ya, baik Bung Nando, terima kasih pemirsa TVRI Sumber yang berbahagia. Tahun 2024 ini bangsa kita itu tidak hanya akan menyelenggarakan event pemilu nasional saja yang pemungutan suaranya sudah berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Tapi di tahun 2024 ini kita juga akan menyelenggarakan pilkada serentak secara nasional yang hari pemungutan suaranya sebagaimana tadi disampaikan akan berlangsung pada tanggal 27 November tahun 2024. Perlu diketahui bahwa pilkada serentak nasional di tahun ini diselenggarakan setelah kita menyelenggarakan rangkaian gelombang pilkada serentak sebanyak 4 kali sejak tahun 2015 yang lalu. Ada pilkada serentak gelombang pertama di tahun 2015, gelombang kedua di tahun 2017, gelombang ketiga di tahun 2018, dan gelombang keempat di tahun 2020. Nah, hanya saja bedanya 4 gelombang sebelumnya itu dilaksanakan parsial, ya, tidak dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, tapi hanya di beberapa provinsi dan KPU dan kabupaten kota saja. Untuk 2024 ini kita akan menyelenggarakan pilkada serentak secara nasional. Jadi bagi warga Kota Padang di tanggal 27 November 2024 nanti datang ke TPS akan mendapatkan 2 surat suara, Bung Nando. Surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Untuk persiapannya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, KPU Kota Padang sejak akhir bulan yang lalu itu sudah mengeluarkan beberapa keputusan. Yang pertama adalah keputusan penetapan hari dan tanggal pemungutan suaranya, kemudian keputusan tahapan dan jadwal pelaksanaannya, dan terakhir itu adalah keputusan terkait dengan syarat minimum bakal pasangan calon perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon sebagai peserta pilkada yang nanti akan menjalani kontestasi di sejak bulan Agustus nanti. Itu informasinya, Bung Nando. Baik Pak Riki, mengenai keputusan dari tahapan dan juga jadwal yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa diceritakan Pak apa saja tahapan dan juga jadwal yang akan dan sudah dilaksanakan dalam persiapan pilkada ini Pak?
Kalau yang sudah terlaksana kita baru membuat beberapa keputusan ya. Kemudian kita juga menyusun timeline pelaksanaan rincian dari kegiatan tahapan, karena setiap tahapan itu kan ada kegiatan-kegiatan, ada event-event yang harus dilaksanakan oleh KPU. Nah, dalam waktu dekat, mulai tanggal 23 April nanti, KPU Kota Padang akan membuka pendaftaran bagi calon anggota panitia pemilihan kecamatan. Nah, secara bertahap nanti setelah itu akan dibuka pula pendaftaran untuk calon anggota panitia pemungutan suara yang akan bertugas di 104 kelurahan. Di awal Mei nanti, tepatnya pada tanggal 5, itu kita akan memulai tahapan penyerahan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon persorangan yang nanti akan mendaftar di bulan Agustus. Jadi syarat dukungan bakal calon persorangan ini sudah mulai bisa diserahkan ke KPU di bulan Mei nanti. Berapa jumlahnya sesuai dengan keputusan yang sudah dibuat, syarat minimal dukungan itu sejumlah 49.964 dukungan pemilih yang tersebar di minimal 6 kecamatan yang ada di Kota Padang. Itu informasi sementara, Bung Nando. Baik Pak Riki, mengenai persiapan pastinya sudah sejauh ini terdapat tantangan yang berarti. Apakah ada tantangan dalam persiapan pilkada tahun ini, Pak Riki? Ya, tantangan yang paling krusial itu sebenarnya karena tahapan pilkada ini dimulai bersamaan dengan proses penyelesaian tahapan pemilu yang hari ini masih berlangsung, Bu Nando. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini KPU di seluruh Indonesia itu sedang menjalani tahapan perselisihan hasil pemilu yang hari ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Itu saja mungkin tantangan yang cukup berarti bagi KPU Kota. Baik Pak Riki, sebelum kita untuk Kota Padang, ya silakan Pak. Walaupun sebenarnya untuk Kota Padang tidak ada lokus yang sudah diinformasikan yang kita bisa pastikan untuk bisa dijadikan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat terdapat lokus sengketa yang ada di Kota Padang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang sudah berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik, Pak Riki, terakhir Pak Riki, singkat saja Pak Riki, mohon izin untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, terutama terhadap pilkada tahun ini, Pak Riki. Himbauan kepada warga Kota Padang, atas nama KPU Kota Padang, kami menghimbau seluruh warga Kota Padang, seluruh pemilih yang sudah memiliki hak pilihnya di Kota Padang untuk bersiap menghadapi masuknya penyelenggaraan tahapan pilkada tahun 2024. Tahapan ini sudah dimulai dan dalam waktu dekat itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat sampai nanti kita masuk pada tahapan puncak, tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 nanti. Itu Bung Nando. Baik, terima kasih Pak Riki untuk informasinya. Semoga memang pilkada kali ini berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Pak Riki, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, amin. Baik saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Antisipasi menjadi korban penipuan orang tidak dikenal ataupun calo dalam penerimaan calon anggota Polri tahun 2024, pendaftar ataupun pihak keluarga diingatkan untuk tidak mudah percaya dengan adanya iming-iming janji yang bisa membantu meloloskan sebagai anggota Polri. Pendaftar justru diminta saudara untuk lebih mempersiapkan diri dan berkas pendaftaran sehingga bisa lolos dengan baik. Polres 50 Kota ingatkan pendaftar anggota Polri tahun angkatan 2024 untuk tidak mudah percaya dengan calo ataupun penipuan yang mengaku bisa meloloskan sebagai anggota Polri, baik sebagai bintara, tamtama maupun perwira. Pihak keluarga pendaftar juga diminta untuk tidak percaya siapapun yang mengaku sebagai apapun untuk bisa meloloskan sebagai anggota Polri.
Pendaftaran anggota Polri Bintara dan Tamtama tersebut sebelumnya dibuka pada 4 April dan akan berakhir 25 April 2024 nanti. Dan 4 Maret hingga 21 April untuk Akpol, para pendaftar atau calon siswa hingga saat ini masih melakukan proses pendaftaran. Untuk penerimaan anggota Polri sejak dari awal selalu menganut sistem transparansi, akuntabel dan bebas gratifikasi dalam penerimaan, baik dalam penerimaan Bintara, Tamtama maupun Perwira. Pendaftar diminta untuk menyiapkan diri serta berkas atau dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran sebagai anggota Polri, sebab tidak ada pihak yang bisa menjamin seseorang untuk bisa lolos atau diterima sebagai anggota Polri. Pada kesempatan ini mungkin saya hanya menyampaikan untuk sistem rekrutmen penerimaan anggota Polri, baik itu dari Akpol, Bintara ataupun Tamtama yang sudah dibuka, tidak ada sistemnya sistem ada orang dalam ataupun tidak ada. Yang penting dipersiapkan. Hingga saat ini jumlah pendaftar calon anggota Polri di Polres 50 kota mencapai 8 orang untuk Akpol dan 48 orang Bintara. Dari jumlah pendaftar itu baru beberapa pendaftar yang telah terverifikasi. Tahun 2024 ini jumlah kuota penerimaan anggota Polri se-Indonesia mencapai 12.800 untuk Bintara dan 1.600 untuk Tamtama. Dari Kabupaten 50 kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi menemui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Brigjen Pol Riki Yanuarfi untuk membahas sinergi dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pertemuan ini juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen dalam mencegah penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Sumatera Barat. Sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan lembaga terkait, Wakil Gubernur Sumatera Barat menemui Kepala BNNP Sumatera Barat yang baru dilantik di awal April lalu. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Kepala BNNP Sumatera Barat membahas berbagai aspek terkait penanganan P4GN secara komprehensif. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi mengatakan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial, sehingga penanganan P4GN menjadi prioritas utama. Karena memang narkoba ini merupakan ancaman yang sangat betul-betul depan mata kita, mengancam generasi muda. Kalau kita mau menciptakan Indonesia Emas 2045, tentunya ini salah satu hal yang harus kita tanggulangi bersama. Butuh kolaborasi ya dengan berbagai pihak. Kami pemerintah provinsi siap, insya Allah memfasilitasi apa-apa yang kami mampu untuk fasilitasi. Tentunya bersama dengan BNN punya pengalaman, punya unit kerja dan punya pengetahuan tentang narkoba. Sementara itu, Kepala BNNP Sumatera Barat, Brigjen Pol Riki Yanuarfi mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan Wakil Gubernur Sumatera Barat terhadap kegiatan P4GN. Ia menjelaskan kerjasama antara pemerintah provinsi dan lembaga terkait sangat penting, terutama dalam upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat juga menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kolaborasi pemerintah provinsi dengan BNNP, yakni dalam menyusun strategi yang lebih efektif dalam menangani peredaran narkoba. Kepala BNNP Sumatera Barat berharap upaya pemberantasan P4GN ini di Sumatera Barat dapat lebih terkoordinasi dan efisien. Ini wujud nyata dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung secara penuh kegiatan BNN di Sumatera Barat dalam rangka P4GN, dalam rangka mewujudkan Sumatera Barat bersinar bersih dari narkotika. Konkretnya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, beliau akan berkolaborasi dengan BNN Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung segala hal yang bisa didukung oleh Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BNNP juga berkomitmen untuk terus menciptakan upaya-upaya dalam penanganan P4GN guna menciptakan lingkungan aman, sehat, dan produktif bagi seluruh masyarakat di Sumatera Barat. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda pariwara berikut, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang Bakajang dihadiri ribuan pengunjung. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nimpa kita setari dah, Ambo. Cincin stenting dulu ya, ndak. Wih, sebenarnya santing kok. Yet,
Pada suka ambilan balik. Iyo. Cuk banat tuh. Maksudnya bulan pasang baru paling. Kini lah paling lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo agia asi eksklusif 6 bulan. Benjamin, ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini, imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas, kini hingga nanti. Betul sekali Ibu-Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Ribuan pengunjung dari berbagai tempat menghadiri Alek Bakajang di aliran Batang Mae di Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota. Tradisi yang telah berusia ratusan tahun itu, Saudara, digelar pasca Lebaran sebagai bentuk silaturahmi kemenakan kepada mama, termasuk sesama warga. Alek Bakajang juga diramaikan dengan lomba hias sampan atau kajang antar jorong. Penutupan Alek Bakajang digelar di hari terakhir pelaksanaan pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain sarana silaturahmi, Alek Bakajang juga menjadi hiburan bagi masyarakat dan perantau yang pulang kampung dalam momen libur Lebaran 1445 Hijriah. Pada zaman dahulu, Alek Bakajang merupakan tradisi anak kemenakan dalam menjalang atau bersilaturahmi dengan nenek mama dan pemerintah nagari. Mereka berkunjung atau menjalang menggunakan kajang atau sampan karena daerah mereka berada di aliran Batang Mae. Alek Bakajang selain diisi dengan lomba sampan atau kajang hias, juga diramaikan dengan wisatawan yang mandi-mandi berenang dan bas sampan. Anak-anak hingga orang dewasa terlihat asik berenang bersama sanak saudara dan keluarga. Menjadikan Alek Bakajang lebih dikenal di berbagai provinsi maupun mancanegara, pemerintah Kabupaten 50 Kota menyebut akan terus menggencarkan promosi, termasuk mendatangkan Kementerian Pariwisata untuk melihat langsung Alek Bakajang.
kita selalu mensupport kegiatan Bakajang ini, baik dalam promosi maupun dalam memperkenalkan kepada masyarakat, baik yang ada di perantau maupun yang ada di luar negeri. Karena Bakajang ini telah mendapat juara 1 anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2022. Dan ini sudah merupakan kalender pariwisata kita di kabupaten kota. Dan insya Allah nanti melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga akan kita tingkatkan di masa-masa yang lalu. Pemerintah daerah juga menyebutkan akan terus mendorong dan mendukung berbagai kegiatan yang digelar masyarakat. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Alek Bakajang yang merupakan ajang silaturahmi masyarakat Lima Jorong di Nagari Gunung Malintang juga dihadiri perantau dari berbagai provinsi di Indonesia. Para perantau biasanya akan kembali pulang ke rantau mereka masing-masing setelah Alek Bakajang selesai digelar. Pelaksanaan Alek Bakajang digelar dalam 5 hari untuk menjalang Ninyak Mama, pemerintah Nagari, dan silaturahmi sesama masyarakat. Alek Bakajang di Nagari Gunung Malintang patut ditiru oleh nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat sebab memiliki nilai-nilai tradisi, budaya, dan pengajaran untuk menghormati Ninyak Mama serta penerapan nilai-nilai Minangkabau, terutama mempererat silaturahmi masyarakat. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat. Saudara, persiapan Festival Muaro yang akan digelar besok 19 April hingga 21 April 2024 terus dikebut. Festival Muaro yang mengangkat tema Tempo Dulu akan mengobati kerinduan masyarakat atau perantau terhadap kampung halaman. Festival Muaro akan digelar di kawasan Batangarau hingga Jembatan Siti Nurbaya pada tanggal 19 hingga 21 April 2024. Hingga pagi tadi, persiapan sudah mencapai 90%, tinggal penerangan jalan dan pembersihan di sekitar lokasi. Jika tahun lalu Festival Muaro berlangsung sukses dan meriah, tahun ini Wali Kota Padang optimis gelaran Festival Muaro akan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini diharapkan dapat mengobati kerinduan masyarakat Padang terhadap kampung halaman karena ada beberapa acara menarik yang disiapkan, diantaranya Selaju Sampan, Karnaval Budaya, Urang Padang Bagamat, Kuliner Tempo Dulu, Fashion Show Gen Z, dan Lomba Video Reel IG dan TikTok. Mengangkat tema Tempo Dulu, pesta rakyat ini digelar dengan tujuan ingin menghidupkan kembali kawasan kota tua sehingga menjadi destinasi unggulan sejarah Kota Padang. Tahun ini kita juga akan mengadakan Festival Rakyat Muaro Padang, Tempo Dulu temanya. Jadi insya Allah pada kesempatan ini saya dan Pak Wakil mengundang ya masyarakat Kota Padang, warga Kota Padang di mana saya berada dan juga yang pulang kampung, ayo kita ramaikan ya Festival Rakyat Muaro Padang ini yang bertemakan Tempo Dulu. Dan tentu harapan kita yang hadir akan banyak ya berdasarkan informasi tahun ini ada kemungkinan dari ada informasi yang kami dapat dari provinsi, pemerintah provinsi 3,8 juta ya akan datang ke Sumatera Barat. Momen Festival Muaro juga menjadi salah satu unggulan Kota Padang untuk menghibur para perantau Minang yang masih menikmati masa libur Lebaran di Kota Padang. Delima Febria, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional atau HKBN tahun 2024 akan dilaksanakan di Kota Padang pada tanggal 26 April 2024 dan dipusatkan di Gedung Youth Center. Peringatan HKBN ini akan digelar dengan berbagai kegiatan, salah satunya simulasi kesiapsiagaan bencana seperti gempa maupun tsunami. Kota Padang ditunjuk sebagai tuan rumah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2024 yang akan digelar pada tanggal 26 April 2024. Puncak kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2024 nantinya akan diisi dengan simulasi kesiapsiagaan di seluruh OPD, perbankan, swasta, dan sekolah. Simulasi ini ditandai dengan dibunyikannya selinit tanda peringatan bahaya, yang kemudian diikutinya berlarian masyarakat baik yang sedang berada di kantor, di sekolah, maupun di tempat lain. Sesuai dengan skenario, siswa SMP 1 Padang akan berlarian dan berkumpul di Blue Line atau wilayah zona aman tsunami yang berada di daerah Sawahan. Sementara yang berada di perkantoran menyelamatkan diri ke shelter yang berada di kawasan kantor Gubernur Sumatera Barat. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumbar Beni Yasukra menyebutkan BPBD Sumbar telah melakukan beberapa kali pertemuan guna kesiapan pelaksanaan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun ini agar saat pelaksanaan nantinya dapat berjalan sesuai harapan.
rencananya pusat kegiatan HKBN tahun 2024 ini difokuskan di Youth Center Gedung Bajindo Ajiskan yang lama. Jadi semua kegiatan terpusat di sana, tapi melibatkan seluruh instansi yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang, termasuk sekolah-sekolah melalui SPAB-nya. Nah, jadi pas acaranya itu nanti ada drill yang dilaksanakan live streamingnya anak-anak SMP 1 Kota Padang. Itu akan ketika sirine berbunyi akan lari ke blue line yang ada di Sawahan. Dengan adanya peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di Kota Padang, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana. Terlebih Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, merupakan daerah rawan bencana. Nurul Kalbi, Afiandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi dari provinsi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tonagogo Sihombing berjanji akan menertibkan aktivitas penambangan timah tanpa izin di muara air kantung atau jelitik Sungai Liat. Aktivitas penambangan tersebut diduga menjadi penyebab pendangkalan muara air kantung atau jelitik. Polda Bangka Belitung akan menertibkan aktivitas penambangan timah tanpa izin di muara air kantung jelitik yang menjadi pintu utama keluar masuk bagi kapal nelayan. Ia menegaskan penertiban guna mempermudah pengerukan muara. Menurut dia, skema pengerukan muara air kantung jelitik sudah dibentuk, sehingga harus dilakukan pengawalan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat nelayan. Di posisinya ada ketentuan yang tidak boleh dilanggar, namun harus secepatnya diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat. Kapolda mengingatkan pelaku penambangan timah di muara air kantung jelitik supaya segera menghentikan aktivitas penambangan sebelum ditertibkan. Ini harus cepatnya yakin ya, untuk kesejahteraan masyarakat itu hukum tertinggi loh. Ya, masyarakat itu hukum tertinggi. Ya, kalau kita nggak berpihak sama masyarakat, mau jadi apa kita? Percuma ada kita semua di sini. Ya, nah saya juga akan minta supaya penambang-penambang ilegal yang ada di sini segera tinggalkan, ambil barang-barang pontonnya itu, jangan lagi menambang di sini. Kita sayang laut ya. Laut itu yang menjaga kita, ya. Kalau kita bisa menjaga laut, laut akan menjaga kita. Semuanya itu punya ini, ya. Kesepakatan. Berarti memberi dampak ya Pak, tambang ilegal yang di depan juga ini Pak. Kan terjadi pendangkalan ini. Kapolda mengimbau penambang timah tanpa izin dengan sukarela meninggalkan area penambangan di muara air kantung jelitik. Saat ini masih terlihat banyak peralatan kerja tambang yang masih berada di sekitar muara. Muara air kantung jelitik merupakan pintu keluar masuk bagi ratusan kapal nelayan yang berlabuh di pelabuhan perikanan Nusantara. Pendangkalan air muara kantung jelitik sudah terjadi beberapa tahun lalu hingga sekarang. Dari Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, pelaksanaan operasi ketupat di Bangka Selatan hampir 2 pekan ini dilakukan untuk pengamanan Lebaran. Hingga hari terakhir pelaksanaan operasi, situasi Kamtibmas di Bangka Selatan masih tetap kondusif dan hanya 2 laporan yang masuk serta telah ditindaklanjuti. Kepolisian Resort Bangka Selatan pastikan selama pelaksanaan operasi ketupat untuk pengamanan Lebaran, arus mudik serta balik berjalan dengan lancar. Kapolres Bangka Selatan AKBP Trihatanto Nugroho mengatakan, untuk gambaran secara umum, keseluruhan situasi Bangka Selatan masih tetap kondusif. Untuk kejadian sendiri tidak ada yang menonjol, hanya 2 laporan yang diterima, yaitu kasus pencurian dan ODGJ yang menyerang warga. Namun semuanya selesai dan tertangani dengan baik. Selain itu, Kapolres menjelaskan untuk arus mudik dan balik sendiri masih berjalan normal dan tidak ada lonjakan penumpang yang harus menjadi perhatian khusus. Kapolres mengungkapkan terciptanya situasi kondusif selama jelang dan pasca Lebaran ini tidak lepas dari peran aktif dan kesadaran masyarakat yang berkolaborasi dengan petugas untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Selain itu, Kapolres mengatakan berakhirnya operasi ketupat ini ratusan personel yang disiagakan di 3 pos akan ditarik untuk kembali ke fungsinya agar menjalankan tupoksinya masing-masing. Untuk Polres Bangka Selatan melaksanakan operasi ketupat selama 13 hari, baik sebelum
sebelum maupun sekarang hari ke-13 secara umum situasinya masih aman, kemudian tidak terjadi permasalahan yang terlalu besar. Hanya ada beberapa laporan, salah satunya ada kasus pencurian tetapi sudah ditindaklanjuti dan sudah berhasil kita ungkap. Kemudian hari ini ada kejadian laporan adanya ODGJ yang menyerang warga dan sudah ditindaklanjuti dan sudah diamankan. Tapi secara umum garis besar untuk Bangka Selatan proses hari raya Idul Fitri dan Lebaran ataupun arus mudik maupun sekarang arus balik situasinya masih aman. Selain itu, Kapolres mengimbau kepada seluruh masyarakat Bangka Selatan untuk tetap aktif dan ambil bagian agar situasi Kamtibmas Basel tetap kondusif ke depannya. Dari Bangka Selatan, Eko Septian Hashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Jumat 19 April 2024. Saudara, dapat kami informasikan kepada Anda tanggal 19 April 2024, tepatnya besok, TVRI Sumatera Barat genap berusia 27 tahun. Kami mengundang Anda untuk turut meramaikan dan memeriahkan rangkaian acara Hari Ulang Tahun TVRI Sumatera Barat langsung di kantor TVRI Sumatera Barat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kemeriahan ini dikemas dalam program Badendang Spesial HUT TVRI Sumatera Barat ke-27 tahun Be Unlimited for Good Creativity. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya Rizky Junando Sandi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.